Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma a'ti nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Terus sekali berbahagia, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesempatan kenikmatan yang diberikan kepada kita, sehingga subuh kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan langkah kita untuk menuju tempat yang mulia ini dengan langkah yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tentu kita berharap, kita berdoa semoga usaha ini dijadikan Allah sebagai asbab turun hidayah kepada saudara-saudara kita seluruh umat Islam. Amin. Terus kalian tema sebenarnya ada sambungannya Natal dan Isa Ibu Maria dari nanti ya. Hari ini pas tanggal 25 ya, tanggal 25 yang kita kenal dengan Hari Raya Umat Kristiani. Nah, kita isi hari ini karena hari ini yang pertama tanggal merah. Tanggal merah, harinya libur. Jadi bukan merayakan Natal, tapi merayakan hari libur, kira-kira begitu. Merayakan hari libur. Karena saya yakin ada yang puncak, ada yang jalan-jalan. Nah, hari ini kita isi itu kajian Islam. Saat apakah kalau puncak itu merayakan masuk bagian merayakan Natal? Tidak, Pak. Itu namanya merayakan keluarga dan hari libur. Boleh nggak hari ini jalan-jalan? Tentunya boleh, Pak, karena hari libur. Yang kita isi dengan kajian Islam supaya bisa mendapatkan pahala. Ini sekalian temanya sesuai dengan yang telah kita ketahui, kita pahami. Biasanya kalau Natal itu tidak jauh-jauh dari yang disebut dengan juga dengan Nabi Isa. Dan kalau membahas Nabi Isa itu juga tidak jauh-jauh dari beberapa hal. Kalau bicara Isa, biasanya berbicara Dajjal. Karena memang Nabi Isa itu kan Al-Masih, Dajjal juga Al-Masih. Jadi Al-Masih itu Dajjal, kemudian Isa Al-Masih. Jadi dua nama yang ujungnya ada Al-Masih itu. Al-Masih itu artinya Musa. Karena dia mengusap, maka semua yang diusap jadi berubah. Kalau yang sakit jadi sembuh, gitu. Bahkan Nabi Isa juga salah satu usapan itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan ada mengatakan orang yang mati bisa hidup. Nah, sama dengan Dajjal. Dajjal sekali mengusap juga sembuh, yang mati juga bisa hidup. Makanya Al-Masih di Dajjal. Hanya bedanya kalau Dajjal itu sihir, kalau Nabi Isa itu namanya mukjizat. Nabi Isa diangkat oleh Allah ya, dalam rangka dipersiapkan untuk membunuh Dajjal. Jadi makanya itu ada padanannya. Karena saking kuatnya Dajjal itu, Pak. Saking kuatnya Dajjal dipersiapkan orang khusus yang bisa melawannya. Itu seorang nabi. Berarti kuat sekali, Pak. Dajjal itu bukan orang sembarangan. Bukan simbol, tapi jelas orang, manusia. Karena disebutkan ciri-cirinya, disebutkan matanya, disebutkan wajahnya juga disebutkan. Dan kemana saja yang pergi juga disebutkan.
Satu hadis menyebutkan ada 3 tempat yang tidak bisa didatangi oleh Dajjal, yaitu Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Berarti dia akan datang ke Villa Nusa Indah. Ya, dia pasti datang ke Al-Amin, karena semua tempat bisa didatangi oleh Dajjal kecuali 3, yaitu Baitul Maqdis, Mekah, dan Madinah. Selain itu pasti didatangi oleh Dajjal. Jadi berbicara Al-Masih, Nabi Isa juga biasanya berbicara Dajjal. Kemudian berbicara Nabi Isa biasanya juga dipadankan dengan kiamat, karena salah satu ciri kiamat turunnya Isa. Yang juga biasa dipadankan ketika membahas Isa biasanya membahas Yesus Kristus. Ya. Nah, pas kita hari ini membahas itu. Baik, teman sekalian, Nabi Isa itu keturunannya jelas, maka disebut Isa ibnu Maryam. Jelas ya? Isa anaknya Maryam. Silsilah keturunannya sangat jelas. Isa itu punya orang tua, punya ibu namanya Maryam. Maryam punya orang tua namanya, kalau bapaknya namanya Imron, ibunya namanya Hana. Jelas Pak? Kalau ditelusuri terus sampai ke Nabi Adam sampai. Tapi kalau ngomong tentang Yesus, Yesus itu kan dikenal dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Kariot itu kalau bahasa Indonesia, bahasa Arab sebut Korea. Korea itu kampung. Jadi Yudas dari kampung, atau Yudas kena kampung, kira-kira begitu. Alhamdulillah dengan nama itu kita sudah bisa membedakan Pak, bahwa Isa itu bukan Yesus. Itu dari situ sudah bisa tahu bahwa Nabi Isa bukan Yesus, karena Nabi Isa namanya jelas, Isa anaknya Maryam. Kalau Yesus anaknya siapa nggak jelas, karena disebutkan Yesus itu Yudas Iskariot. Nama ya, itu jelasin ya. Dan alhamdulillah 30 Januari 2004 Presiden sebelumnya telah menandatangani Kepres nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan nomenklatur Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Kenapa ya? Jelasnya. Jadi sudah berubah ini, yaitu hari Ibu Nasional tanggal 25 Desember bukan lagi hari kelahiran Isa Al-Masih, tapi kelahiran Yesus Kristus. Jelas ya? Saya ulangi Pak, semoga tidak bingung. Presiden sebelumnya telah menandatangani perubahan nomenklatur, bahwa tanggal 25 itu bukan lagi kelahiran Isa Al-Masih, tapi kelahiran Yesus Kristus. Berarti tanggal 25 ini kelahirannya Yesus Pak, bukan kelahiran Isa. Jadi ini sudah jelas, dan kita memang cukup dibuat bingung, sehingga muncullah berbagai macam ustadz yang kemudian berbicara bahwa nggak mungkin tanggal 25 Desember itu Isa dilahirkan, karena 25 Desember itu musim dingin kalau di Arab. Kemudian musim dingin itu bukan musim kurma, sementara Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon kurma.
yang kemudian diperintahkan oleh Allah, goyahlah kurma itu supaya jatuh buah kurma. Ya Pak ya. Berarti musim kurma itu. Nah sekarang kita sudah tidak bingung karena sudah beda. Itu sudah beda itu. Bahwa itu tanggal 25 Desember bukan kelahiran Isa Al-Masih, tapi kelahiran Yesus Kristus. Ini udah nantilah kita udah jelas. Sebenarnya kita bingung nih. Hanya menjadi perdebatan selanjutnya adalah ketika Yesus ibunya Bunda Maria. Nah, kalau Bunda Maria ya aman lah. Menjadi masalah ketika Bunda Maryam. Jadi kalau Yesus punya ibu namanya Bunda Maryam, sementara Isa juga punya ibu namanya Maryam. Jadi kita bingung tuh. Tinggal ibunya nih. Kalau Yesus sama Isa udah jelas ya. Ini tinggal ibunya ini. Ya. Kalau Maria berarti jelas sudah, berarti beda orang. Cuman kemana-mana suka kedengar Bunda Maryam. Kita kan jarang Pak ngomong Bunda Maryam. Ini ada ngomong ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam. Ya. Kalau setelah ibunya kita aman karena tidak sama. Kalau ibunya orang tuanya Maryam jelas, yaitu Ali Imran, yaitu Imran dan Siti Hana. Hana ini yang kemudian iqalat imra'atu Imran Rabbi. Iqalat imra'atu Imran, berarti Imran itu suaminya. Istrinya berkata, siapa itu namanya Hana, yang kemudian menazarkan anaknya kepada Allah, yang kemudian menjadi penjaga Baitul Maqdis. Anaknya itu namanya Maria. Nah setelah Bunda Maria kalau versus Yesus, nah kita nggak tahu itu siapa itu. Ya Mbak ya, kita nggak tahu. Tapi kalau umat Islam, kalau Isa jelas nih turunan sampai kepada Nabi Adam. Alhamdulillah di situ kita sudah nggak bingung lagi. Hanya ketika versi Yesus Kristus dipadankan ibunya bernama Bunda Maryam. Kalau Bunda Maria aman, karena bukan Maryam. Hanya kok bisa jadi sama gitu, bisa jadi sama dan mirip. Oke Pak, di sini sudah bingung kita ya, bahwa tanggal 25 Desember bukan kelahiran Isa Al-Masih, tapi kelahiran Yesus Kristus. Ya, di dalam Al-Quran Al-Ma'idah 72-73 ini jelas, Innallaha huwal Masih ibnu Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal Masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang ngomong bahwa Allah itu adalah Ibnu Maryam, Allah itu Isa. Berarti perkataan itu Pak bukan di Indonesia saja, tapi ini sudah ada sejak kelahiran Nabi Isa. Yang mengaku-ngaku dan mengatakan Isa itu adalah anaknya Allah bukan hanya di Indonesia, tapi memang dari Arab sudah ada. Makanya turun ayat ini sebagai penegasan, kafirlah orang mengatakan Allah itu Isa, sebagaimana yang diklaim oleh umat Kristiani bahwa Yesus itu anak Allah. Nah ini yang jadi keyakinan hampir mirip jadi itu. Allah kemudian mengatakan, kafirlah orang yang ngomong Allah itu adalah Isa. Anak apa? Allah itu adalah Isa. Itu udah jelas tuh. Bukan keyakinan umat Islam, karena umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Dan Allah nggak mungkin
punya anak, itu nggak mungkin. Ayat selanjutnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Kata Allah, kafirlah orang yang ngomong bahwa Allah itu trinitas, terdiri dari 3 unsur menyatu jadi satu, yaitu Isa, Maryam, sama Ruhul Kudus. 3 unsur. Maka disebut Allah sendiri dan tahu, kafirlah orang yang ngomong bahwa Allah itu 3. Allah itu terdiri dari 3, yaitu Isa, Maryam, dan Ruhul Kudus. Itu sudah dipertegas oleh Allah. Berarti keyakinan tentang Trinitas bukan baru di Indonesia, tapi sudah ada sejak zaman dahulu. Maka dipertegas oleh Allah. Oke. Nah, Imran menikahi perempuan namanya Hana. Hana itu punya saudari. Ada mengatakan Isbah, ada mengatakan Lisa. Saudaranya inilah saudari Hana ini yang kemudian dinikahi oleh Nabi Zakaria. Jadi 2 keluarga yang memang sulit memiliki keturunan, Pak. Zakaria lama nggak punya anak, sampai Zakaria ini mengadopsi anak itu namanya Siti Maria, dipelihara oleh Zakaria. Yang pertama karena memang Zakaria lama tidak punya anak. Kemudian yang kedua, pas kelahiran, bahkan ada yang menyebutkan sebelum kelahiran Siti Maryam, ayahnya meninggal, Pak. Itu Imran itu meninggal. Nah, karena meninggalnya inilah kemudian diadopsi oleh Zakaria. Gimana ya? Nah, ini keluarga ini menarik. Kita bahas juga karena Imran itu bukan seorang nabi. Imran bukan seorang nabi, tapi kok kisahnya dilukiskan di dalam Al-Quran. Maka disebut Ali Imran. Ada disebutkan Al-Imran. Yang menentu Ali Imran. Kalau Al-Imran beda dengan Ali Imran. Kalau Al-Imran ya berarti Imran saja. Tapi kalau Ali Imran keluarganya Imran. Nah, ini sekalian, ini menarik. Memang di dalam sejarah menyebutkan bahwa Imran ini seorang ayah yang sangat taat beribadah pada Allah, yang membina keluarganya, tentu pembinaan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketaatan Imran dan istrinya inilah kemudian menghasilkan seorang anak namanya Maryam. Karena ketaatan seorang Siti Maryam, tentu kita tahu Maryam itu makannya dari mana, Pak? Sampai-sampai Nabi Zakaria keheranan bertanya, "Anna laki hada?" Wahai Maryam, ini makanan ini dari mana? Kemudian menjawab, ya. Qalat wa min indillah. Siti Maryam menjawab, ini adalah dari Allah. Jadi mendapatkan makanan langsung dari surga gitu. Kalau sekarang ini ada, berarti ya bukan jadi Siti Maryam, Pak. Bukan juga jadi nabi, tapi itu kan sihir berarti. Kebanyakan nyembah jin. Tiba-tiba di kamarnya ada buah gitu. Nggak ngapa-ngapain di bawah bantal ada emas. Iya Pak, ya Bu. Nggak ngapa-ngapain tiba-tiba di bawah bantal ada emas. Tiba-tiba di bawah bantalnya ada keris jadi jimat gitu.
Itu bukan jadi nabi itu. Belum tentu juga dari malaikat, Pak. Karena malaikat itu nggak mungkin ngasih rezeki dari anak-anak yang nggak jelas. Nggak ngapain, nggak kerja, tiba-tiba dapat duit juga batal. Langsung dolar lagi. Itu adanya di sinetron ya, Bia. Ada di sinetron, bukan di alam nyata, bukan. Kalau ada itu kebanyakan menghayal dan pasti korban sinetron itu. Ya. Nah, kalau Siti Maryam dapat ada makanan langsung dari Allah, sehingga Zakaria bertanya, ya Maryam, makanan dari mana kamu dapat nih? Kamu kan nggak pernah keluar, kok tiba-tiba ada makanan? Maryam menjawab, ini dari Allah. Jadi kalau kita ditanya suami, Bu, ini dari mana itu makanan? Dari Allah. Dari mana? Ya, misalnya pulang dari sini kan ikut kajian, tiba-tiba pulang lagi, ini dari mana? Dari Allah. Boleh nggak? Ya boleh, karena dari Allah semua gitu. Cuma jangan berperasaan jadi Siti Maryam, jadi susah itu. Ini gara-gara ikut kajian Ustaz Amir gitu. Allah semua kemana-mana. Nah, terus kalian, karena makanannya langsung dari Allah, hasilnya siapa, Bu? Hasilnya seorang nabi. Ya, karena makanannya langsung dari Allah, hasilnya seorang nabi. Karena ketaatan seorang ayah, seorang ibu kepada Allah, hasilnya Siti Maryam itu. Nah, hidup satu zaman Ali Imran itu, satu zaman dengan Imran itu namanya Nabi Zakaria. Juga terkenal taat kepada Allah, lama tidak punya anak. Lama tidak punya anak tetap sabar, doa kepada Allah. Bahkan disahkan itu bahwa Zakaria meminta kepada Allah untuk diberikan anak. Kemudian malaikat langsung datang ngasih kabar bahwa kamu nanti punya anak, namanya Yahya. Saking nggak percayanya, dialog lagi dengan Allah, ya Allah, bagaimana saya punya anak sementara istri saya udah tua? Nah, ini yang membantah ilmu kedokteran, Pak, yang mengatakan bahwa ibu udah umur 40 tidak bisa lagi punya anak ya. Sementara sejarah disebutkan ini ketika itu kalau nggak salah ya, mulai ahli sejarah menyebutkan istrinya sudah tua. Ya. Ada menyebutkan umurnya sudah di atas 50 tahun, yang tidak memungkinkan kembali punya anak. Tapi Allah bantah itu, bahwa kamu punya anak nanti, namanya Yahya. Yahya itu pemberian langsung dari Allah. Namanya itu, namanya Yahya. Dari Zakaria menghasilkan anak namanya Yahya. Yahya kemudian stop, nggak ada lagi sejarah menghasilkan nabi. Tapi dari Ali Imran bukan seorang nabi, tapi bisa menghasilkan nabi, gitu Pak. Bisa menghasilkan orang yang terhormat, orang yang mulia. Dari Imran menghasilkan Siti Maryam menghasilkan Isa. Zakaria menghasilkan nabi, ya wajar karena bapaknya nabi, kira-kira begitu. Ya wajar lah, itu bapaknya nabi, iyalah pasti punya anak jadi nabi. Walaupun dalam sejarah ada juga anak yang bisa jadi nabi. Ya, banyak anak yang nggak bisa nabi walaupun bapaknya nabi. Ini menunjukkan bahwa siapa saja boleh jadi orang soleh, Pak. Siapa saja boleh jadi orang mulia, siapa saja boleh menjadi orang yang terhormat. Kalau ditelusuri kisah ini ada dua. Pertama, pengabdian ketaatan kepada Allah. Yang kedua, tentang makanan halal dan haram. Ternyata berpengaruh.
Dan ini juga dikisahkan dalam sejarah bagaimana ketaatan seorang istri kepada suami itu ada sejarahnya. Nggak mungkin dan hampir bisa dikatakan bahwa seorang istri yang menolong suami tiba-tiba menghasilkan seorang nabi, nggak mungkin. Gitu. Ya Pak. Seorang istri menolong suami, kemudian anaknya jadi orang soleh. Belum ada sejarahnya itu. Rata-rata yang menghasilkan seorang yang mulia pasti istrinya taat pada suaminya. Ya Bu. Nah, tadi persoalan halal haram. Tidak mungkin seorang nabi hasil dari haram itu nggak mungkin juga. Pasti hasilnya orang mulia itu karena memang berasal dari yang baik-baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau anak kita ini masih kita beri makan, makanannya masih bersumber dari makanan yang haram, yang pernah memaksa Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Karena salah satu penghalang doa kita adalah melakukan yang haram. Makanya kata Nabi bahwa berzina 30 kali itu lebih baik daripada makan satu harta riba. Kata Nabi berzina 30 kali lebih baik dari memakan satu harta riba. Satu aja Pak. Kalau mungkin bahasa kita 1000 tapi riba. Nah sementara kita ini kehidupan kita kayaknya serba riba karena sudah sistem Pak. Kalau disepakati bahwa kredit itu bagian daripada riba, benar nggak Pak? Kredit itu riba, benar ya Pak ya? Itu fatwa para ulama. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan, kemudian mengharamkan, Allah menghalalkan jual beli, tapi jangan lupa diharamkan riba. Nah kredit ini riba, makanya haram. Dan dalam hadis salah satu yang menghalangi doa kita adalah riba itu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, nggak mungkin menerima yang tidak baik-baik itu. Sekarang Pak, rumah kita kredit, mobil kredit, motor kredit, sebab kredit. Nah kita baru ada di dalam rumah kita, rumah yang kredit. Sementara kita tahu salah satu penghalang doa kita adalah riba. Rumah kita kredit. Benar Pak? Benar ya? Saya ulangi, rumah kita kredit, motor kita kredit, mobil kredit. Kita berdoa sholat dari dalam rumah itu. Kira-kira sholat kita diterima kan? Insya Allah. Coba Pak Ustaz, ini kalau nggak kredit kita nggak bisa beli rumah. Nah ini susahnya. Karena itu sistem Pak, udah tersistem. Jadi gimana solusinya? Masa kita tinggal di rumah kita? Yang pertama solusinya doa pada Allah, niat ya Allah berikan aku kekuatan untuk melunasi rumah saya itu. Nggak lagi lain Pak. Bahkan rumah itu ya mungkin kalau ada berpendapat saat itu darurat. Ya udah kalau masih darurat berarti dalilnya jelas darurat lebih mahdurat.
Jadi darurat itu ya memperbolehkan hal-hal yang nggak boleh. Karena itu udah sistem, Ustaz kalau mau beli mobil, saya nggak bisa ke kantor. Kalau nggak kantor ya pasti dipecat Pak. Nah ini kita doa pada Allah agar supaya hal-hal yang kita lakukan supaya dilunasi segera. Nah ini itu solusinya Pak. Karena kita sistem. Kita sepertinya nggak bisa melawan sistem. Dan memang nggak bisa kita melawan sistem. Gitu ya. Cuman paling tidak kita risau. Pulang ke rumah kita ini masih kreatif. Gitu. Doa kita ini pasti masih tertahan karena kita masih melakukan hal-hal yang riba. Gitu Pak. Sekali lagi Nabi menyampaikan bahwa riba adalah penghalang doa kita diijabah oleh Allah. Jadi Mas sekalian, makanan yang baik pasti akan menghasilkan yang baik-baik. Jadi kalau kita masih makan anak istri kita sesuatu yang riba, jadi kalau hasilnya tidak sesuai dengan kita, ya udah kita introspeksi diri. Suruh anak untuk datang ke masjid susah sekali. Isi dinasehatin susah sekali. Siapa yang harus bapak marahin? Istri susah dikasih tahu, anak bandel. Karena salah satu penderitaan yang paling besar bagi orang tua adalah anaknya Pak. Jadi kalau ada anak sudah melawan bapaknya, oh itu susah Pak, itu penderitaan luar biasa. Benar nggak Pak? Ada anak melawan orang tuanya, bapak nggak bisa tidur. Nah kalau ada anak bandel nggak mau dengarkan bapaknya, nggak mau dengarkan orang tuanya, siapa yang harus dimarahi Pak? Istri ya? Lihat Bu ya, bapak-bapak ini ngomong langsung ngaku. Siapa yang dimarahi, ditanyakan jikalau anaknya melawan bapaknya? Ibunya. Karena memang ibu itu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Itu ibu. Jadi kalau seorang anak sudah mulai melawan bapaknya, yang ditanya memang ibunya. Jadi bukan lagi membela ibu-ibu, ini bapak-bapak. Memang kenyataannya begitu. Sekali lagi, jadi kalau anak sudah mulai melawan bapaknya, yang pertama kali ditanya adalah ibunya memang. Bagaimana cara kamu mendidik anak? Kok bisa dia jawab salam aja susah? Nah, tapi itu punya jawaban. Ya, kalau anaknya begitu, ya tergantung anggarannya Pak. Bapak ngasih anggaran sekian ya, hasilnya segitu tuh. Nah, ini itu punya jawaban. Itu anaknya kan begitu dikasih tahu ya, bapak kasih anggaran berapa? Ya seginilah anggarannya, hasilnya begini. Mana-mana gratis, diskon, ya ini hasilnya. Jadi Pak, nggak ada yang bisa dipertanyakan. Yang pertama kali harus dipertanyakan adalah apa yang kamu kasih anak dan istrimu itu? Uang dari mana yang kamu kasih? Makanan dari mana sumbernya yang kamu kasih buat anak dan istrimu? Itu yang pertama ditanya Pak. Karena itu yang mempengaruhi keluarga itu. Jadi kalau keluarga sudah diberi makan halal haram, apa yang haram itu, ya udah hasilnya begitu. Makanya kita introspeksi diri, perbaiki makanan kita. Seorang sahabat datang pada Nabi ya Rasulullah, doa pada Allah supaya Allah itu mendengar doaku. Ini sahabat. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan pada Allah agar supaya Allah itu mau mendengar doaku. Apa kata sahabat?
perbaiki makananmu gitu. Perbaiki makananmu, maka Allah akan mendengarkan doamu. Dan memang itu beberapa hadis juga menyebutkan anna yustajabuna. Ada seorang sahabat yang doa yang disebutkan sejarah rambutnya seperti nggak disisir, kemudian baju-baju penuh dengan debu, lalu diangkat tangannya berdoa pada Allah. Nabi melihat itu, anna yustajabuna. Nabi menjawab, bagaimana doamu dikabulkan? Bajumu bermasalah, minumanmu bermasalah, makananmu bermasalah, bagaimana doamu dikabulkan? Itu ya, tergantung apa Bu? Anggaran. Baik. Nah tadi saya sudah menyebutkan pembahasan selanjutnya tentang al-masih minal amrad wal anfar. Jadi bisa disebut al-masih ya. Tempat kelahirannya yaitu di Palestina. Ya. Disebutkan Baitul Lahmi. Baitul Lahmi disebut Bethlehem. Bethlehem. Kalau kita Baitul Lahmi. Ada yang menyebutkan Baitul Lahmi itu Baitul Ilham, rumah ya yang ya karena menghasilkan orang-orang besar, para nabi itu Bethlehem Pak. Kan banyak nabi di sana Pak. Di Palestina banyak nabi. Sekarang sejarah-sejarah itu ya habis, bisa Baitul Maqdis. Nah ternyata orang-orang Yahudi itu tahu Pak bahwa Nabi Isa itu adalah nabi mereka juga. Makanya dipertanyakan orang Israel sekarang apakah mereka itu Bani Israel atau bukan? Kalau Bani Israel kan nggak mungkin Pak membunuh saudaranya, walaupun sejarahnya ada ya, orang-orang Bani Israel itu ya yang dimulai dari 12 orang yang kemudian berusaha membunuh Nabi Yusuf ya. Nah Nabi Yusuf kemudian dimasukkan di dalam sumur tuh. Jadi kalau memang sekarang ini Pak, kalau orang Israel membantai Palestina, membantai Lebanon, membantai Syria, ya udah wajar Pak, karena dari sana bisa membantai memang. Ya, dari kisah Nabi Yusuf saja mereka berantem ya Pak ya. Nah, jadi Israel ini sekarang membantai saudara-saudaranya itu kebiasaan. Karena memang ada turunan dari sana. Ya. Nah, apakah Israel itu kemudian bisa berdialog, berdiskusi, bahasanya mungkin gencatan senjata? Enggak bisa Pak, susah. Karena di Al-Quran sudah disebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu perusak, benar ya Pak? Yahudi itu perusak, jadi percuma ada dialog gencatan senjata itu. Karena dari sana solusinya di mana? Yang mereka dibahas dengan itu solusinya. Kata Nabi, jika Syam telah rusak, tidak ada lagi kebaikan yang antara kalian. Syam itu kan ada 4, Syria, Lebanon, Palestina, satunya Yordania. Nah ini tinggal satu lagi Pak, Yordan. Jadi Yordan tenang-tenang nih, dia lupa bahwa dia masuk di dalam hadis nih. Kata Nabi, jika Syam hancur, nggak ada lagi kebaikan bagi kalian. Kalian itu siapa? Ya umat Islam Pak. Nggak ada lagi kebaikan. Kenapa? Ya indikator umat Islam kuat itu di sana. Saya ulangi. Kata Nabi, jika Syam telah rusak, maka tidak ada kebaikan lagi di antara kalian. Syam itu 4, Syria, Lebanon, Palestina, dan Yordan. 3 udah rusak Pak, hancur, tinggal 1 nih, Yordan.
Dan Israel punya cita-cita namanya Israel Raya. Israel Raya itu apa? Ya ini termasuk Yordan. Lagi nunggu waktunya aja. Itu ya. Berarti kalau sudah dikuasai Sam, berarti sama dengan menguasai umat Islam. Benar apa? Gimana ya? Kalau Sam sudah dikuasai, berarti sama dengan menguasai umat Islam. Sama dengan menguasai Indonesia juga. Ini kebayang. Jadi apa yang harus bisa kita lakukan? Ya kita doa dan kita ikut. Paling tidak menyumbangkan hartanya. Karena kata Nabi, barang siapa yang menyumbangkan hartanya sama dengan sholat di sana. Baik. Terus kalian, Nabi Isa itu akan diangkat oleh Allah. Itu dalam sejarah. Dalam sejarah Nabi Isa diangkat oleh Allah. Qala Allah ya Isa ibnu Maryam, "Uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik." Ayat itu kabiru dan kudus tukallimun nas fil mahdi wa kahla. Ayat ini Al-Maidah 110 ngasih tahu pada kita bahwa ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam," hampir rata-rata kalau menyebutkan Isa pasti ada putra Maryam. Karena apa? Karena ini jadi perdebatan nantinya, jadi perdebatan. Dan alhamdulillah seperti tadi saya katakan, kalau Isa ibu Maryam, kalau Yesus sambungnya Kristus, jadi jelas Pak. Ini beda. Ingatlah nikmatku kepadamu dan juga ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Jadi kalau ada kemudian kayak kita mengatakan menyatunya Ruhul Kudus dengan Isa, ya ini bagian darinya. Padahal yang maksud itu menguatkan dengan Ruhul Kudus, bukan menyatu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan juga sudah dewasa. Fil mahdi, jadi salah satu mukjizatnya itu bisa berbicara waktu masih kecil. Fil mahdi wa kahla. Kahla itu kemudian disebutkan oleh para ulama di sini ya, disebutkan wa huwa ibnun Thalathun wa thalathina sanatan. Ada mengatakan fauqa arba'in. Ini keterangan para ulama. Jadi disebut dengan kahla di sini kan disebutkan ini. Fil mahdi itu masih buayan. Al-kahla ternyata sudah di atas umur 30 tahun. Itu yang paling banyak digunakan. Apa maksud pembahasan ini? Untuk bisa kita tahu kapan Nabi Isa diangkat oleh Allah. Ternyata oleh para ulama disebutkan Nabi Isa itu diangkat umur 33 tahun. Nah, ini dalil menjadi apa? Ini ayat ini menjadi dalil buat kita untuk bisa membedakan. Karena di dalam hadis disebutkan Isa itu berumur 40 tahun. 40 tahun. Jadi beliau hidup selama 40 tahun. Jadi pertanyaannya itu, apakah 40 tahun itu sebelum ia diangkat atau setelah ia diturunkan? Karena ini perdebatan. Yang paling kuat menunjukkan umur 40 tahun. Hanya jadi perdebatannya apa berapa tahun sebelum diangkat dan berapa tahun ia hidup setelah dia diturunkan. Dalam ayat ini al-kahla ini disebutkan ada al-kahla. Para ulama menyebutkan al-kahla itu berada di atas umur 30 tahun. 30 tahun berarti kemudian ada juga ulama pendapat 33 tahun dan itu katanya ala rajih. Pendapat lebih kuat. Jadi Nabi Isa diangkat umur 33 tahun. Berarti dia nanti turun dan hidup lagi selama 7 tahun. Maka totalnya 40 tahun. Sama ketika membahas tentang Nabi Nuh.
Umurnya Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50 berarti 950. Nah, apakah 950 itu ketika maksudnya untuk mencari berapa tahun Kak ia hidup di atas perahu pas setelah dia banjir? Karena Nabi Nuh kan dua ya, sebelum banjir dan setelah banjir. Itu banyak pembahasan. Nah, sama ini. Nabi Isa umurnya 40 tahun. Berarti berapa tahun sebelum diangkat dan berapa tahun setelah ia diturunkan. Dan ternyata para ulama kemudian mengatakan beliau diangkat umur 33 tahun ke langit. Ada satu hal yang menyebutkan bahwa Isa akan naik dan turun dengan wajah yang sama. Nah, ini menarik Pak. Naik turun dengan wajah yang sama. Ini kan menarik diteliti Pak. Terus sekalian, di dalam hadis disebutkan bahwa Isa itu adanya, yang paling kuat menyebutkan Isa itu adanya di langit ke-7. Walaupun banyak juga mengatakan ada langit ke-3. Begitu Pak ya. Langit ke-7 kan langit terakhir. Bila tidak ada lagi. Yang kemudian sebagai menunjukkan Sidratul Muntaha, suatu tempat berkesudahan, artinya tidak ada lagi langit itu. Karena langit cuma 7 disebutkan dalam Al-Quran. Terus sekalian, kira-kira di atas itu ada siang dan malam nggak Pak? Ada yang tahu ya, karena belum pernah kesini. Jadi di atas itu Pak, tidak ada perputaran siang dan malam, dan tidak ada kematian. Di atas itu Pak, adanya siang dan malam itu di bumi. Makanya kita coba keluar. Dan itu bisa kita lihat Pak, di astronot yang mereka dikirim ke luar angkasa. Itu kan pulang dengan hari yang berbeda, dengan tahun yang berbeda. Yang mereka tahu siang malam itu ketika mereka nengok ke bawah. Di situ jam berapa? Gitu. Sehingga jadi perdebatan astronot itu puasanya bagaimana gitu. Jadi di sana itu Pak, langit ke-7, banyak para ulama menyebutkan tidak ada lagi siang dan malam. Ada siang dan malam itu adanya di bumi berputaran. Karena di sana tidak ada siang dan malam, dan di Al-Quran kan disebutkan hitunganmu 1 tahun di akhirat, kata Allah, sama dengan hitunganmu 1000 tahun di dunia. Ya Pak ya. Di Al-Quran disebutkan 1 tahun hitungan di akhirat sama dengan hitunganmu 1000 tahun di dunia. Berarti di akhirat baru berapa hari ini Pak? Ini kan tahun 2000 ini. Ini kalau kita ikut tahun Pak ya. Berarti baru berapa hari Pak? Baru 2 hari. Jadi kalau disebutkan akan berangkat dan turun dengan wajah yang sama, baru berapa hari kan Saudara Pak? Kira-kira wajahnya berubah nggak? Nggak berubah kan Pak ya? Yang baru 2 hari jenggotnya nggak muncul. Nah, kita nggak tahu nih kiamat kapan datangnya dan kisah kapan turunnya kita Allah alam. Yang jelas ciri-cirinya aja Pak. Ini kan ciri-ciri sudah ada ya. Imam Mahdi bakal muncul, Allah alam kapan munculnya. Apakah munculnya dari Indonesia? Nggak ada keterangan jelas. Tapi disebutkan munculnya dari arah timur. Nah, timurnya Saudi itu adanya Turki Pak. Arah ke Turki. Banyak disebutkan arahnya ke Indonesia. Nah ini tafsirnya jauh banget. Indonesia akan menjadi pusat Islam di dunia gitu, katanya gitu. Dan kalau kita lihat sekarang kan sepertinya iya Pak. Cuman namanya tafsirnya terlalu jauh dan memaksakan tafsir Imam Mahdi dari Indonesia. Dari mana lagi? Dari Filanusa. Terlalu memaksakan. Yang jelas katanya ya bahwa Imam Mahdi itu akan muncul dari Khorasan. Nah, kalau itu dalilnya ada. Dan saya punya materinya untuk dibahas. Imam Mahdi keluarnya dari Khorasan. Nah, Khorasan itu luas Pak. Khorasan itu masuk sebagian Turki, masuk sebagian
Iran masuk pasti. Sebagian Pakistan masuk. Kemudian Kuwait, Irak sebagian masuk. Nah, kita nggak tahu nih. Tapi kalau disebutkan Dajjal munculnya dari situ. Dajjal juga dari situ, sekaligus Imam Mahdi dari situ. Imam Mahdi kemudian datang ke mana, Pak? Datang ke Baitul Maqdis untuk membebaskan Baitul Maqdis. Jadi selama ini belum muncul Baitul Maqdis, hanya jadi pertanyaannya, apakah masjid Baitul Maqdis itu bakal hancur atau tidak kalau dikuasai oleh Israel? Kalau disebutkan nama hadis itu sepertinya tidak, Pak. Karena termasuk masjid yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kaidah Al-Quran menyebutkan begini. Al-Quran menyebutkan kullu ma dzukira fil Qur'an fa huwa haqqun wa abadun. Nah, ini kaidah, Pak. Semua yang disebutkan oleh Al-Quran, disebutkan namanya, pasti dia adalah kekal dan abadi. Itu kaidah. Artinya dia tidak akan hancur. Dia tidak akan hancur. Nah, selain itu Mas kalian, karena dia disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis, berarti ketahuan kekuatan umat Islam itu ada dari situ. Dan hadis disebutkan bahwa Islam akan bangkit dari Baitul Maqdis, bukan dari Saudi bangkitnya, bukan dari Baitul Maqdis, tapi di baiatnya di Mekah, tidak di Baitul, di baiat di Mekah. Nah, ini kan semuanya hancur, termasuk menara-menara yang disebutkan di sini. Itu kan hancur semua. Di mana Nabi Isa turun, karena bisa disebutkan turun di Menaratul Bayda, menara warna putih, Masjid Jami Damaskus. Jadi kalau ini sudah dikuasai oleh Israel, Allah, kita tidak tahu apakah masjid ini masih ada dengan ada lagi. Ini masjid Menaratul Bayda, Masjid Jami Damaskus. Dan kalau Yahudi tahu hadis itu bahwa Nabi Isa akan turun di Menaratul Bayda, berarti masjidnya segera dihancurkan biar Isa nggak turun-turun, kira-kira gitu. Karena kalau Isa turun maka udah mau kiamat nih, Mas. Udah, kalau gitu jangan dibuat dia turun, hancurkan masjid itu, karena disitu sebutkan nama hadis. Dia akan turun di Menaratul Bayda. Dia akan turun di Menara Putih. Supaya dia nggak turun-turun, udah hancurkan masjid itu. Bisa jadi, Pak. Karena orang Yahudi tahu nih ciri-ciri kiamat nggak bisa turun. Kalau itu gimana cara supaya Isa nggak turun-turun, supaya nggak kiamat kita ini? Kan Yahudi cerdas, Pak. Dia akali sama dia. Orang Yahudi juga percaya sama hadis, Pak. Cuma masalah mereka tidak beriman kepada Nabi itu aja. Mereka pelajari hadis-hadis, wah ini kata Muhammad nih, oh kiamat nih berarti Isa akan turun. Oh kalau itu jangan dibuat dia turun gitu, segera kuasai. Nah, Allah alam, Pak, apakah hancur dulu setelah itu dibangun lagi? Karena Menaratul Bayda sampai sekarang memang hanya disebutkan di Masjid Jami Damaskus itu yang tafsir, tapi pada Muhammad disebutkan Isa akan turun di Menara Putih, itu ada disebutkan dalam hadis. Tapi yang punya Menara Putih apa ya, kita nggak tahu masjid mana. Tergantung masjidnya, Pak. Kalau ada menaranya kemudian dicat putih kan jadi Menara Putih jadi. Nah, cuman ini kan tafsiran, Pak. Kata-kata Menara Putih itu dalam hadis ada, itu bukan tafsiran. Cuman masjidnya yang mana, wallah. Kita nggak tahu, mungkin saja Baitul Maqdis ada menaranya dicat putih nantinya, berarti turunnya di situ. Karena yang tidak hancur itu Baitul Maqdis, Pak. Kenapa? Jadi disebutkan dalam hadis, walaupun ternyata orang Israel ini menguasai Palestina, Masjid Aqsa tetap terjaga. Kenapa? Karena hanya 3 tempat yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Jadi Pak, Palestina apa? Masjid Aqsa, Madinah sama Mekah. Berarti Baitul Maqdis akan selalu ada. Gimana ya? Sebab kalau ada, kalau nanti hancur, berarti ceritanya berubah. Skenario berubah.
Paham itu maksudnya? Kalau Baitul Maqdis akan dihancurkan oleh Yahudi, berarti sejarahnya Dajjal belum keluar jadi. Kenapa? Karena Nabi sebutkan 3 tempat yang tidak bisa didatangi Dajjal: Mekah, Madinah, sama Baitul Maqdis. Berarti orang Israel sekarang menguasai Palestina, berarti tidak bisa menghancurkan Baitul Maqdis. Itu tafsiran Pak. Allah alam, bisa jadi Baitul Maqdis dihancurkan. Nanti Imam Mahdi datang dibangun lagi. Bisa jadi Pak. Kita nggak tahu. Tapi bahwa orang Yahudi udah tahu Isa ini ciri-ciri kiamat, mereka udah tahu Pak. Hanya orang Kristen aja nggak percaya bahwa Isa akan turun. Kalau orang Islam, Isa akan turun, dan turun bukan sebagai nabi tapi sebagai umat. Nah, disebutkan Isa itu turun dan dia nikah dan punya anak. Kemudian 7 tahun hidup wafat. Nah, dari sini mas kalian, ya, tidak disebutkan istrinya siapa, nggak disebutkan. Jelas Imam Mahdi dulu keluar. Setelah Imam Mahdi keluar, datanglah Dajjal. Karena yang bisa membunuh Imam Mahdi itu adalah Dajjal. Nah, setelah Dajjal keluar dan akan datang ke Vilanusa, ya Bu ya, kan 3 tempat yang didatangi: Makkah, Madinah, sama Baitul Maqdis. Berarti datang ke sini. Ya, dan datang membawa surga dan neraka. Surganya Dajjal, nerakanya Allah. Nerakanya Dajjal, surganya Allah. Nah, sekali ancaman Dajjal pasti kita ketakutan Pak. Karena Dajjal bawa sampai sembelih orang, sambil ngomong, gimana mas, ente mau beriman apa enggak? Bukan disembelih Pak, digergaji. Coba Bu, kita jangankan gergaji, kasih duit 1 miliar, tolong pakai orang itu. Tolong orang itu dibunuh, saya butuh nyawanya. Ini 1 miliar buat ente. Ya hadir Pak. Sekarang pembunuh di mana-mana gampang Pak. Apalagi Dajjal datang, gimana mas? Ente mau beriman apa enggak? Digergaji sambil ditanya. Nah, orang yang beriman dia menjawab, oh saya makin yakin kamu Dajjal. Makin sulit, kalau itu dihidupin lagi. Kira-kira Pak, kalau kita di depan kita kejadian itu, ancaman buat kita gimana? Disuruh ngikut sambil dikasih contoh, ini mau saya sembelih istri, mau ikut nggak? Mau manut nggak? Ujung-ujungnya apa? Siap bos. Siap bos. Laksanakan. Kenapa Pak? Kita doa karena kualitas iman kita susah kayak ini. Saya yakin kalau datang sekarang ini semua pasti ikut. Jadi kita doa. Kali itu Nabi udah ngajarin kita berdoa supaya tidak jumpa dengan Dajjal. Karena kalau Dajjal ada, kita pasti ikut semua Pak. Karena ancamannya luar biasa. Nggak ngikut dibunuh sama dia. Akhirnya nanti di zaman Dajjal akan muncul kaidah-kaidah usul Pak. Paham Pak maksudnya? Kalau Dajjal datang, banyak bermunculan kaidah-kaidah usul. Apa katanya? Ad-darurat tubihul mahdurat. Karena ancaman Dajjal daripada kita mati, ya kita pura-pura ngikutin dia, gitu. Jadi boleh Pak Ustaz? Boleh. Karena darurat. Jadi akan munculan kaidah-kaidah itu. Juga muncul ulama-ulama yang memperbolehkan boleh ikut Dajjal daripada nanti mati, karena mempertahankan hidup itu hukumnya wajib. Muncul orang-orang munafik, benar nggak Pak? Ya pasti muncul orang munafik yang di depannya asyik bos, di belakang yang lawan. Makanya orang munafik di depan ini, belakang beda, itu disebut nih ciri-ciri Dajjal orang ini. Di belakang, di depan siap bos, di belakang siap menikam kita, itu Dajjal. Nah jelas sekalian, itu Isa akan turun dan kemudian sini disebutkan yang bisa membunuh Dajjal hanyalah Isa. Maka dipersiapkan. Begitu luar biasanya seorang Dajjal,
sampai-sampai orang yang membunuh disiapkan. Ini seperti skenario film Pak ya, seperti sinetron itu. Dan skenario Allah itu lebih benar daripada sinetron yang kita nonton. Contoh Pak, yang Al-Quran disebutkan, padahal belum ada orang masuk surga, tapi perkataan orang surga sudah ada. Belum ada yang masuk neraka, tapi perkataan orang ahli neraka sudah ada. Wa nada ashabun nari ashabal jannah, dia belum ada. Dan penduduk neraka memanggil kepada penduduk surga, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Mas, tolong kasih kami minum dong. Mas, tolong kasih kami makanan yang telah diberikan oleh Allah padamu. Itu perkataan ahli neraka kepada ahli surga, padahal belum ada yang masuk. Kita juga tahu masalah hukum fisakar, mas apa yang buat ente masuk neraka, padahal belum ada yang masuk neraka. Perkataan itu sudah ada bahwa besok di neraka, di surga akan ada yang berbicara, apa yang buat ente masuk surga, masuk neraka mas? Bukankah dulu ente dulu kami sholat? Iya mas, saya nyuruh ente tapi saya tidak melakukan. Saya hanya mengajak ente tapi saya sendiri melanggar, gitu. Penduduk ahli surga ngomongnya seperti itu kepada penduduk neraka, padahal belum ada yang masuk surga. Jadi sinetron Pak, mirip kita bercinta ini sekarang. Jadi kalau menara putihnya hancur, berarti Isa nggak turun-turun, itu skenario. Kalau Baitul Maqdis dihancurkan oleh Yahudi, ya berarti Dajjal nggak keluar. Gitu. Jadi orang Yahudi cerdas juga memperlama kiamat. Cerdas juga. Orang Islam menanti datangnya kiamat, orang Yahudi memperlama kiamat dengan cara menguasai umat Islam supaya nggak kiamat. Nah itu sekalian, setelah Isa nggak ada, kemudian banyak sejarah menunjukkan akan datang angin yang meniup, angin yang berhembus yang menghabiskan seluruh umat Islam. Nah ini tafsiran Allah alam seperti apa tafsirnya. Apakah kita lagi jalan-jalan itu tiba-tiba anginnya datang habis mati semua? Apakah matinya dengan perlahan-lahan gitu loh? Saya kemarin ditanya, Ustaz, apakah nanti di akhir kiamat nanti orang mati tidak lagi merasakan sakaratul maut? Karena kalau disebutkan hadis kan angin berhembus yang mematikan semua orang beriman. Berarti kalau kita lagi di jalan-jalan kan mati pada dia. Nah ini tafsiran Allah alam seperti apa? Nah sekarang kan kalau kita meninggal, kita kan merasakan sakaratul maut, ya. Merasakan sakaratul maut. Nah Allah alam seperti apa nanti kiamatnya? Ini disebutkan dalam hadis akan datang angin yang berhembus yang menghabiskan seluruh orang beriman. Ketika orang beriman sudah tidak ada, maka sesuai dengan hadis la taqumus sa'atu hatta la tuqalu bil ard Allah. Kiamat tidak akan terjadi sampai di bumi tidak lagi disebut kalimat Allah. Tapi hadis itu tidak benar. Jadi selama masih ada azan, selama masih ada orang Islam, berarti masih ada Allah disebut, maka selama itu tidak jadi kiamat. Nah, gimana cara supaya kiamat? Berarti orang beriman dimatikan semua. Nah, kapan itu terjadi? Allah visual. Monggo, Bapak Ibu ada pertanyaan? Maka kalau ada ditanyakan. Tuh, ya ada pertanyaan? Ada Pak? Silakan Pak. Ya, masalah ucapan itu kan ada beberapa juga ulama yang mengatakan boleh. Iya, Natal ya. Betul. Nah, ada yang mengaku. Yang pertama itu, yang kedua mengenai Merry Christmas itu apa termasuk juga kalau versi Inggris? Gimana Pak? Merry Christmas juga. Merry Christmas ya. Ya, nah itu juga apakah bagaimana menurut Pak Ustaz? Jadi dua itu dulu Pak Ustaz. Terima kasih. Siap. Ini Merry Christmas saya kemudian tulis. Nah ini Pak, ini ya.
dalam bahasa Inggris, ya, seperti pertanyaan Bapak tadi, Natal disebut dengan Christmas. Natal, Pak. Sebenarnya Natal itu dalam bahasa Inggris, perayaan Natal disebut Christmas. Dari istilah Inggris yang kemudian jadi Merry Christmas itu. Ya sama Pak. Nah, di sini saya sudah nulis apa hukum mengucapkan selamat Natal. Bapak Ibu, selamat Natal itu kenapa dilarang? Karena mengucapkan selamat hari kelahiran. Kelahirannya siapa? Yesus. Ya, Yesus itu oleh umat Kristiani dianggap sebagai Tuhan. Berarti mengucap itu namanya mengucapkan selamat datang sama dengan mengucapkan selamat lahirnya Tuhan. Selamat ya hari kelahiran Tuhan. Berarti kita meyakini itu dong Tuhan lahir. Itulah dilarang itu. Kalau sebelumnya kita masih bingung karena dikatakan nanti itu Isa. Tadi peraturan sudah jelas bahwa tanggal 25 bukan lagi kelahiran Isa Al-Masih tapi kelahiran Yesus Kristus. Itu sudah jelas sudah. Karena sudah dibedakan oleh negara. Negara sudah hadir supaya jangan ribut mulu. Ustaz tafsir macam-macam lah. Nah, dengan adanya aturan ini berarti tanggal 25 itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Berarti mengucapkan selamat Natal sama dengan mengakui hari lahirnya Tuhan. Berarti Tuhan itu ada. Itu Pak ya. Nah, bagaimana solusinya? Ini jadi masalah ini. Tadi kaidah usul fikih jadi jalan lagi Pak. Ketika kita jadi seorang direktur, ketika kita jadi seorang pekerja di tempat mereka, Mas, tolong jaga stangnya. Ya Pak, dia pasang stang di mall-mall itu stangnya dia. Yang jaga siapa? Kita yang jaga. Tentu kalau jaga stangnya pakai apa Pak? Pasti pakai atribut kan? Nah di sini nama udah berapa itu? Ini atributnya. Nah ini ayat di atas yaitu waladina lasyaduna zur, itu ayat Al-Qur'an 72. Itu menegaskan larangan yang sangat dahsyat dan ancaman keras dalam menyerupai orang kafir, baik ucapan mereka itu ucapan selamat, perbuatan, pakaian, atribut dan lain sebagainya disebutkan. Atributnya pakai bajunya warna merah, topinya warna merah, ada ujungnya itu Mbak. Itu atribut. Mas ente tolong jaga stan ya, tolong pakai baju ini. Gimana itu Pak? Pasti Asia. Coba kalau nggak siap ente percaya sama dia. Pakai kaidah apa Pak? Nah tadi itu saya katakan. Pakai kaidah at-tawrah tubihul mahdzur. Saya pernah dikritis ini. Ustaz, kalau memang nggak boleh aja. Nggak usah pakai kaidah. Susah beda kaidahnya soalnya dalilnya ada. Sekarang orang Natal dijaga kan Pak gerejanya? Dijaga. Orang Idul Fitri nggak ada yang jaga. Tapi umat lain dijaga. Ini kan siapa? Orang Islam yang jaga. Ada anggarannya Pak Ustaz. Beda lagi kalau ada anggarannya. Jadi sebesar Pak, ketika kita ini jadi memang track record. Ketika kita belum jadi seorang yang penting di negara ini, gubernur, bupati, direktur dan sebagainya, kita mungkin kebetulan seorang ustaz. Waktu ceramah di masjid, ucapan selamat Natal haram hukumnya. Tiba-tiba dia jadi gubernur, langsung selamat Natal kepada umat Kristen. Lah ini kok gimana? Nah ini sudah terjadi Pak. Sebelum menjadi sebelum menjadi pemimpin ngomongnya ini haram. Setelah jadi pemimpin ini ngomong sendiri. Itu gitu. Waktu dia jadi pemimpin selamat Natal boleh. Tiba-tiba pemimpin turun, nggak jadi pemimpin lagi, jadi ustaz di masjid. Kenapa lah? Natal haram loh gitu.
Nah ente kemarin ucapin Pak, ad-darurat tubiqul mahdurat. Dalilnya itu jadinya. Jadi Pak, nah bagaimana kesimpulannya? Memang bisa bersalah Pak. Gitu. Otomatis ya saya sih dipaksakan untuk mengatakan bahwa kalau nggak boleh aja, nggak bisa juga Pak. Karena kalau dia dipecat gara-gara itu, kasihan anak dan istrinya gitu. Cuman begini, kita udah punya aturan Pak, memaksakan keyakinan kita pada orang lain termasuk pidana. Jadi insya Allah semoga mereka paham tuh. Jadi kalau memang ada yang memaksakan, nanti kalau nggak mau jaga stand aneh dipecat nanti. Oh, nggak boleh gitu Pak. Bapak memaksa saya nih, itu merusak keyakinan saya. Kalau itu saya adukan nih, nah itu karena ada aturannya Pak. Tidak boleh memaksakan keyakinan kepada orang lain. Aku nggak maksa beriman ente. Saya nggak maksa ente beriman. Saya hanya bilang ente jaga stand. Ente jaga bunga itu. Saya ente nggak usah beriman. Nggak usah. Cuma ente tolong jagain stand, jaga bunga itu, jangan sampai listriknya mati. Gimana tuh Pak? Tetap ada darurat jadi siap susah. Jadi gini Pak, di dalam kaidah itu orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah rela sama ente sampai ente ikut mereka. Seandainya saja mereka masuk ke lubang biawak pun kata Nabi, kamu pasti ikut. Bapak bayangkan lubang biawak Pak, kecil. Segitu kecilnya Nabi ngasih perumpamaan ente ikut ke lubang itu, kok bisa? Itu artinya berbagai macam tafsir dibuat seakan-akan ini boleh gitu Pak. Kita nggak merasa bahwa kita ngikut kayak tadi itu. Maaf Pak, ini memaksakan kehendak. Enggak, saya nggak suruh ente kan kerja sama aneh. Saya nggak suruh ente untuk beriman pada aneh, tapi suruh ente jaga stand. Untuk jaga stand bajunya ini, karena itu udah kaidah, ini susah. Bajunya warnanya merah, semua ada klip-klipnya, lampunya ada. Ikut nggak usah beriman, duduk aja di situ. Ini ada kopinya, ini ada tehnya juga. Gimana Pak? Siap. Siap. Kaidahnya ada dulu. Jadi serba salah. Pas lagi saya ngajar Pak, ngajar mahasiswa S3, kebanyakan mahasiswa S3 itu para direktur Pak. Ada yang sudah eselon 2, iya. Jadi menanyakannya gimana Pak Ustadz? Saya kemarin Pak Ustadz selamat Natal atau gimana tuh Pak? Susahnya ini. Kalau kita bebas ngapain mengucapkan selamat Natal? Kan kita nggak ada tekanan Pak. Ini jadi masalah itu kalau pemimpin mulai dari eselon 1, 2, apa mulai dari 4, 3, 2, 1 sampai ke atasnya pasti dipanggil pada yang terhormat untuk mengucapkan kata sambutan. Di mana tempat Pak? Di gereja. Tiba-tiba di gereja ada azan. Tanya, ngapain di azan situ? Nah, supaya setan-setan lari. Ente ceramah tenang di gereja. Ya, semoga harapannya dengan ceramah situ banyak masuk Islam. Susah Pak, dalilnya ada. Banyak dalilnya. Seperti saya sudah sampaikan di sini, Ustadz itu banyak dalilnya. Jamaah itu dalilnya Ustadz. Ustadz banyak dalilnya Pak. Mau dilawan sini, kenapa ente azan di situ? Nah, supaya setan lari gitu. Ente ngapain ceramah di situ? Ya harapan supaya bisa masuk Islam. Jadi Ustadz banyak dalilnya. Jamaah dalilnya Ustadz. Ustadz yang ngomong rokok itu haram. Di luar dia rokok. Nah Ustadz, kok ini rokok? Rokok itu hukumnya ada 3. Yang pertama haram, yang kedua makruh, yang ketiga mubah. Saya lagi di mubah. Lo tadi Pak Ustadz ngomong haram, itu masih bab haram. Kan ada 3 Mas. Tadi yang saya terangkan masih bab 1, rokok itu haram, kan ada 3. Saya sekarang mengamalkan lagi di mubah, jadi susah. Ustadz banyak dalilnya, jamaah dalilnya Ustadz. Nah, Ustadz bilang kok, berarti boleh nih. Rokok semua ini.
Itu. Kenapa? Karena jamaah dalilnya Natal. Ustaz dalilnya banyak. Jadi susah Pak. Jadi jangan mengalami Ustaz. Ustaz itu banyak dalilnya. Ngeles ya. Nah ada jamaah-jamaah sekalian langsung menghukum Ustaz. Ini Ustaz ini nggak jelas ini subhan. Jangan ikutin Ustaz subhan. Jadi jemaah sekalian, Ustaz bagaimana Ustaz ketika hari Lebaran mereka pada ngasih mengucapkan selamat sama kita gitu. Jadi masa kita nggak balas di kantor kan nggak enak. Jadi saya kemudian ngasih tahu Pak, ente ngirimin ucapan selamat Natal itu lebih berbahaya daripada ente ngasih hadiah. Mendingan ngasih hadiah, nggak usah ngasih ucapan selamat. Kalau ngasih hadiah ente dapat pahala. Tapi kalau ngasih ucapan selamat, imannya bermasalah. Gitu ya Pak ya, solusinya. Ngasih hadiah. Kalaupun harus mengucapkan selamat, dirubah aja Pak. Selamat merayakan hari Natal. Selamat merayakan Pak, bukan selamat Natal. Kalau selamat Natal, ya berarti mengakui hari kelahiran. Tapi kalau selamat merayakan, silakan aja Anda rayakan. Ini kaidah buat mereka yang eselon 1, dirjen, ya Pak, direktur, menteri, presiden, ini kaidahnya kayak gini bagus. Karena kalau mutus, nanti kalau yang mutusin orang nanti besok nggak dipilih lagi Pak. Jangan dipilih dia nggak bisa datang ke tempat kita ini. Sementara pemilihnya 40%, gimana tuh Pak? Pemilihnya 40%, udah 40% hilang. Belum lagi diisukan, jangan pilih dia Ustaz. Ini kalau Ustaz nanti akan keluar aturan boleh menikah poligami. Siapa yang pertama kali milih? Ibu pasti memilih. Karena ibu pasti nggak senang. Ini kalau dia itu nanti poligami mudah-mudahan boleh. Akan dibuat viral kemana-mana. Jadi Ustaz susah sekali jadi presiden. Karena akan diviralkan kayak begitu. Jangan pilih dia, bahaya. Jadi gitu sekalian, intinya mengucapkan selamat Natal hukumnya haram. Mau usah Pak ucapkan selamat Natal. Cuman kalau jadi eselon 1 nggak tapi pakai kaidah ad-darurat tubihul. Betul. Saya dikasih ceramah ini karena Ustaz memang begitu. Kalau memang nggak boleh aja. Susah juga adanya ada. Kalau mau ucapin gitu Pak diusulkan untuk segera diganti. Ya. Tolong dia jangan jadi eselon 1 lah, susah ini kita. Iya Pak ya. Jadi tadi Pak ya pertanyaannya itu ya. Kita nggak usah ucapkan selamat, kita ngasih hadiah aja Pak. Kalau ngasih hadiah kita dapat pahala, mengucapkan selamat membahayakan iman. Gitu Pak ya. Jadi kalau diundang gimana Pak Ustaz? Nah ini susah lagi. Karena masuk ke gereja di situ. Masuk ke gereja boleh apa enggak? Kalau masuknya saja nggak ada masalah. Tapi ngapain pakai kesunahan kerjaan masuk ke gereja? Tolak ya. Kalau tolak itu tadi SPK keluar. SPK enak. Kalau sudah pindah kerja bagus. Jadi sesuaikan aja Pak. Tadi saya sudah kasih tahu dalil-dalil. Saya dikritis itu ngomong kayak begitu, tapi tetap disampaikan kan itu kaidah. Padahal ad-darurat itu bukan dalam masalah keyakinan. Darurat itu ada dalam masalah fikih Pak. Mengucapkan selamat bukan persoalan fikih, itu persoalan akidah. Nah, darurat itu bukan usul akidah, nggak ada Pak. Itu usul fikih ad-darurat tubihul mahdurat. Contoh, kita di hutan karena makanan adanya babi, boleh nggak dimakan? Boleh. Tapi kalau masalah keyakinan nggak ada itu Pak. Cuman ini masuknya kemana-mana, jadi kita nggak bisa. Ustaz itu nggak boleh, nggak bisa, ini udah kemana-mana. Apalagi pakai semua doang. Darurat. Nah ini Pak ya. Jadi dikembalikan pada orangnya. Kalau memang harus terpasang mengucapkan di atas itu, bahasanya diganti. Selamat merayakan itu aja, bukan selamat hari Natal. Selamat merayakan.
Ini Ibnu Qayyim mengatakan hukumnya haram. Ada fatwa dari luar Pak, dari luar tentang dari Syekh Mesir itu mengucapkan selamat Natal nggak apa-apa. Selamat Natalnya bahasa Arab beda Pak dengan selamat Natalnya bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia memang meyakini itu jadi susah. Itu Pak ya. Jadi yang pesan saya, kalau memang harus ngasih sesuatu, nggak usah dalam bentuk ucapan selamat Natal, beliin aja baju kasih hadiah. Kalau nggak buah, kasih durian Pak. Kalau musim durian, beli durian 2 biji. Selamat menikmati durian. Mau Pak, ada pertanyaan lagi? Ya. Mengenai posisi ya tadi. Iya. Kalau sekarang lagi tren ya, memang kenyataannya untuk pejabat itu kan salamnya ada 4 atau 3. Ya. Nah itu gimana? Jadi umat Islam salamnya cuma ada satu, yaitu Assalamualaikum. Itu Pak ya, ini ya. Cuman masalahnya kan ada tambahan. Om Santianti, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada 4 jadinya. Assalamualaikum, Om Santi Om, kemudian Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya nggak tahu sumbernya dari mana. Waktu saya di Pakistan nggak ketemu, waktu di Sudan juga nggak ketemu. Adanya di Indonesia. Jadi di Indonesia itu kreatif Pak orangnya. Orangnya kreatif sampai salamnya lupa. Boleh nggak? Ini nggak ada masalah Pak. Kita kan ngomong salam kebajikan, nggak ada masalah. Kemudian nama budaya, ya nggak apa-apa, nama budaya disebut. Hanya memang yang nggak boleh tadi ucapan selamat. Kalau nama budaya biasa kan bahasa Indonesia. Tapi kalau itu diyakini sebagai pembesaran atas Tuhan mereka, keyakinan mereka, itu udah nggak boleh. Ini Pak ya, hadisnya Muslim, riwayat Muslim kata dari Nabi Abu Hurairah, la tabda'ul yahud wa la nasara bis salam. Janganlah mendahului orang Yahudi yang sedang mengucapkan salam. Ya. Kemudian disebutkan ini Pak, ini Tirmizi kemudian menegaskan wala tasabbahu bil yahud wala bin nasara. Jangan menyerupai orang Nasrani di dalam mengucapkan salam. Kenapa? Fa inna taslimal yahud al isyaratu bil aswabi. Salamnya orang Yahudi memberi isyarat jari. Wa taslimun nasara isyarat bil kaf. Salamnya orang Kristen dengan tangan, salamnya orang Yahudi dengan jari. Nih, salam 3 jari. Nih, contoh di Pak, contohnya. Nih, salam 3 jari. Nah, ini dia nih. Salam 3 jari. 3 jari atau gini. 3 ini. Karena 3 ini ada maksudnya. Kalau Nasrani kan begini, kita sering ini. Kalau orang Islam, Assalamualaikum. Itu benar. Iya kan? Apalagi kamu ada di hatiku. Salamnya umat Islam itu ini Pak ya. Pertama, kalau berjumpa ucapkan salam. Kemudian yang kedua, bermusafahah. Karena kata Nabi bermusafahah itu menggugurkan dosa. Yang ketiga, saling ngasih hadiah. Orang Islam tuh. Nah, adapun cipika-cipiku itu bagi ibu-ibu silakan. Nggak apa-apa Bu, ya nggak boleh cipika-cipiki sama suami orang. Nggak boleh, haram hukumnya. Bapak-bapak cipika-cipiki boleh. Ada dalam Islam? Nggak ada Pak. Dalam Islam itu begini, cium itu di jidat. Kalau orang Islam, atau mencium bajunya. Kalau mencium di jidat, ini seorang ulama yang kita cium. Tapi kalau pemerintah, orang presiden, gubernur, atau orang punya jabatan, itu kita cium bajunya. Cium bajunya. Itu adat kebiasaan di Arab. Kalau dia adalah seorang orang di negara pemerintah, cium bajunya. Kalau dia seorang ulama, cium keningnya.
Nah sekarang terjemahnya susah ya. Sini ya, cipika cipiku. Boleh nggak Pak Ustaz? Kalau laki-laki masih boleh. Yang nggak boleh itu laki-laki perempuan. Bapak bayangkan aja lah, datang kawannya tiba-tiba suaminya mencium istri bapak. Oh, batin bapak gimana? Ah ini ibadah. Nggak ada Pak, itu nggak boleh, haram hukumnya. Nggak usah pakai tafsir, sudah jelas tuh. Nggak usah juga pakai ad-darurat atau mahdurat. Nggak ada, itu nggak masuk Pak. Nah, laki-laki itu kalau di luar bersalaman itu berpelukan. Saya di Pakistan sudah, kalau jumpa itu berpelukan. Itu berpelukan, itu kebiasaan ada. Kalau di Indonesia entah dulu, jangan main peluk aja. Karena laki-laki sama laki-laki berpelukan kan jadi aneh, atau viral. Iya benar ya. Kalau di Pakistan salaman itu ini dianggap tidak sah. Salaman itu sah itu berpelukan. Baru dikatakan kamu dan aku sama. Nah kita di Indonesia entah dulu, peluk-peluk aja nanti viral. Ngomong nih, jadi bahaya Pak. Jadi itu, nah ini salam-salam orang Yahudi. Ternyata ini Pak ada di dalam istilah 3 jari ini ternyata salah satu simbol doa bagi Ibrani. Doa dalam bahasa Ibrani. Jadi sin salah satu nama itu sin Pak. 3 ini maksudnya sin, syah. Nah ini disebutkan huruf sin dalam abjad Ibrani. Huruf ini memiliki makna salah satu nama Tuhan dari tradisi Yahudi. Jadi gini Pak. Ya. Nah itu ternyata ada di sini tuh huruf abjad Ibrani Pak ini sin 3 sin itu ya. Kemudian suka ada simbol seperti ini, suka ada simbol seperti ini. Nah ini bahasa Ibrani Pak, karena Yahudi kan Ibrani. 3 titik seperti ini menunjukkan ini sin. Jadi 3 jari apa? Salam 3 jari kan ada kayak gitu. Kayaknya kalau nggak ada jarinya selfie, oke. Pakai 3 jari. Padahal ini salamnya nggak terasa kita ngikut mereka, benar nggak sih? Bebas, foto selfie bebas, senyum, cheese, tangannya bebas. Ada begini, ada ini. Padahal nggak sadar dia. Itu. Jadi itu disebut oleh Nabi, tanpa terasa kamu telah mengikuti tradisi mereka, gitu Pak. Jadi gimana Pak Ustadz kalau salam? Nanti kalau dibilang diam, agak ceria. Terutama ibu ya suka selfie. 3 jari. Padahal 3 jari itu salamnya orang yang Yahudi. Ini salah satu aja Pak. Banyak salamnya. Kayak begini, ada kayak gini ya. Ada kayak gini kan 3 juga. Kalau gini cuma 2, jangan terjadi. Ini telepon. Kalau selfie rata-rata cheese, macam-macam. Padahal nggak kerasa dia telah ikut cara melarang Yahudi. Umat Kristiani ini Pak ya. Ini salam mereka. Orang Islam gimana masalahnya? Assalamualaikum. Mereka nggak ada ucapannya Pak. Kalau kita ada, jadi bedakanlah. Berbedalah dengan orang Yahudi. Tapi sebagaimana sudah disebutkan Nabi, kamu akan mengikuti mereka walaupun ke lubang biawak pun. Ini contohnya. Oke ya. Jadi ngasih hadiah kalau merasa nggak nyaman, nggak enak, lebih bagus daripada ngasih ucapan selamat. Kalau dia masuk dalam gereja karena diundang, seorang 1, seorang 2, betul. Ya udah tadi pakai kaidah. Ad-darurat tubihul nadhur, terpaksa ini Pak Ustaz. Dan ternyata itu banyak kawan-kawan saya yang mereka sudah Ustaz, kebetulan dia seorang 1, pimpinan disebut diundang untuk menyampaikan sambutan di gereja-gereja. Datang gereja-gereja. Saya bilang, ente kemarin bukannya ngomong ini haram, terus sekarang itu ngomong kayak gitu. Terpaksa ini Ustaz. Terpaksa. Hati-hati tuh, record ente ada di video.
ente ngomong kayak gitu di sono, pas jadi besok ustaz, bagaimana itu ente? Udah jadi beralih profesi, jangan jadi ustaz lagi. Monggo Pak, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Ibu-ibu nggak ada? Iya, baik ibu sekalian. Semoga Allah SWT memberikan paham pada kita, memberikan ilmu, serta memberikan kekuatan untuk mengamalkan dan juga menyampaikan. Jangan lupa, besok kita ketemu lagi setelah tanggal 25, ada lagi satu namanya tanggal 1 Januari. Nah itu beda lagi pembahasannya. Yang jelas tahun baru Islam memang ada, tapi apa merayakan jadi perdebatan. Ya. Tentu kalau suruh milih, kalau mau merayakan, ya lah, karena membahayakan akidah Pak. Kalau soal 25 Desember itu membahayakan akidah. Kalau tanggal 1 Januari itu kebiasaan dimanapun orang tahun baru biasanya ada. Setelah ada perayaan. Tapi mengikuti seperti apa namanya? Ya, macam-macam trompet itu masuk nggak Pak Ustaz? Itu haram menyerupai? Enggak, itu nggak menyerupai tapi ngabisin duit. Jadi merayakan tahun baru dengan niup trompet pakai apa? Kembang api itu tidak mengikut tradisi, tapi itu ngabisin duit. Hukumnya haram, ya haram juga karena buang duit gitu, membazir. Jadi semuanya haram, ketemu juga haram. Pakai kaidah-kaidah ketemu juga haram. Jadi sebaiknya nggak usah ikut-ikutan. Caranya gimana? Ya kalau liburan aja, nggak usah ngikut-ngikutan. Terutama di tanggal 25 merayakan sebagainya karena memberikan iman kita. Semoga Allah SWT memberikan pahala kita, berikan ilmu dan berikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Ada bagian dari Allah, mau dimaafkan semua kekurangannya. Mari kita terus dan doakan kalau di masjid. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.